Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sri Cahayawati dari Departemen Radiologi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai kelenjar saliva dan saliva. Kelenjar saliva dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Pertama, berdasarkan ukuran. Jadi, yang kita tahu adalah kelompok kelenjar saliva mayor, yaitu kelenjar parotis, submandibula, dan sublingual. Kemudian ada kelenjar saliva minor, kelenjar saliva minor lingualis, palatina, bukal, labial. Kemudian, berdasarkan sekresinya, kelenjar saliva itu ada yang sekresinya serus, artinya dia cair dan licin. Kemudian mukus, sekresinya kental dan padat. Kemudian ada yang campuran. Komponen kelenjar saliva terdiri dari connective tissue, secretory ductus, dan terminal secretory cell. Nah, ini bisa dipelajari dalam histologi. Secara histologi juga tadi kan sudah dikatakan bahwa sel kelenjar ada sel mukus, ada sel serus, dan ada kelenjar campuran, tergantung daya kelenjar mayor yang mana. Nanti ini bisa dibaca atau diulang kembali dari histologinya. Gambar ini menunjukkan letak-letak dari kelenjar parotis, kelenjar submandibula, dan kelenjar sublingual. Secara anatomi, mungkin pada pertemuan pertama kemarin overview atau pengantar tentang TMJ dan kelenjar saliva itu sudah dijelaskan. Gambaran histologi menunjukkan ada kelenjar sekretory asinar, kemudian ada excretory ductus, kemudian ada serous cell, kemudian ada mucus cell. Nanti ini bisa dilihat kembali dalam buku histologinya. Pada awal sudah dikatakan bahwa kelenjar saliva itu terdiri dari kelenjar saliva mayor dan kelenjar saliva minor. Kemudian berdasarkan sekresinya juga tadi ada yang serus, ada yang mukus, ada yang campuran. Sekarang kita masuk ke kelenjar saliva mayor, kelenjar parotis. Kelenjar saliva, kelenjar parotis ini sekresinya hampir seluruhnya serus. Kemudian letaknya itu di samping wajah, di bawah di depan telinga, bentuknya piramid. Duktus yang melalui dari kelenjar saliva mayor parotis ini adalah ductus Penson. Ini nanti keluar di daerah gigi M2 atas. Gambar ini menunjukkan kelenjar parotis, ya, semua kelenjar parotis, kelenjar sublingualis, kelenjar submandibula itu sepasang, artinya kiri dan kanan. Di sini terlihat duktusnya keluar di daerah M2 atas. Ini gambar kelenjar parotis dari tampak samping, ya. Itu terlihat bahwa duktusnya berjalan di musculus buccinatorius, kemudian keluar di daerah M2 rahang atas, ya. Kelenjar parotis ini kelenjar yang paling besar dari kelenjar mayor. Ini tampak gambar kelenjar parotis sama dengan sebelumnya, tapi di sini terlihat lapisan-lapisan letak sedalam apa sih kelenjar parotis di bagian kepala atau wajah kita. Secara histologi,
Jadi kelenjar parotis tadi kan sebagian besarnya sekresinya serus. Jadi sel-selnya juga terlihat mayoritas adalah sel serus yang mempunyai gambaran inti yang lebih ke perifer, kemudian mempunyai lumen yang kecil. Kelenjar mayor yang kedua terbesar adalah kelenjar submandibula. Bentuknya oval, terletak di trigonum submandibula. Duktusnya disebut ductus Whartoni. Nah, duktus ini akan keluar di daerah dekat frenulum lidah. Jadi ketika kita tiba-tiba mengangkat lidah dengan tidak sengaja atau kita mengangkat lidah, itu biasanya sekresi dari saliva submandibula bisa keluar meluncur atau seperti air mancur gitu ya keluar. Kemudian kelenjar submandibula ini masih lebih banyak bersifat serus dan sebagian bersifat mukus. Ini tampak kelenjar submandibula, letaknya di trigonum atau di ujung dari wajah, ya, di sudut wajah kita. Gambaran histologi dari kelenjar submandibula tadi dikatakan bahwa 75% serus dan 25%-nya mukus. Jadi gambarannya terlihat di sini sudah ada campuran sebagian besar dari sel mukus di antara sel serusnya. Kelenjar mayor yang ketiga adalah kelenjar sublingual. Kelenjar ini beratnya sekitar 2-3 gram, letaknya di bawah lidah, di bawah membran mukosa mulut. Duktusnya ada dua, yaitu ductus ruffini dan ductus bartolini. Nah, sifat dari kelenjar sublingual ini hampir seluruhnya mukus. Dan kita bisa rasakan ketika kita kekurangan minum, itu biasanya kita merasakan seret ya ketika menelan ludah, karena itu lebih banyak sekresi dari kelenjar sublingual, jadi kental. Ini gambar kelenjar sublingualis tanpa ductus yang memanjang sampai ke daerah frenulum lingualis. Ini adalah gambar kelenjar sublingual, ya, terlihat ada ductus yang memanjang keluar nanti di bawah frenulum lingualis. Gambaran histologi dari kelenjar sublingualis ini lebih banyak tadi sel mukusnya, ya. Jadi bisa dilihat tadi perbedaan dari sel mukus dan sel serosa. Secara histologi kita bisa melihat gambaran perbedaan jaringan mukosa dan serosa dari kelenjar mayor, ya. Tadi bahwa kelenjar parotis itu totally serosa, kelenjar submandibula itu mostly serosa tapi dia sudah ada mukosnya, sedangkan kelenjar sublingualis itu almost lebih dibentuk oleh sel mukosa. Ya, ini juga masih tampak
gambaran dari ductus serous dan ductus mucus ya di sini terlihat. Gambar ini juga masih menunjukkan dari gambaran histologi kelenjar saliva. Baiklah, kita lanjutkan ke kelenjar saliva minor. Ya, kelenjar saliva minor itu ada beberapa. Ada kelenjar lingualis, kelenjar buka, kelenjar labia, kelenjar palatinal. Ya, secara umumnya kelenjar saliva minor itu bersifat mukus. Kelenjar labia jadi letaknya itu di daerah bibir ya. Sekresinya mukosa, jumlahnya ini lebih banyak ke daerah midline, artinya ke daerah tengah wajah. Kelenjar palatal letaknya di palatum lunak dan palatum keras bagian posterior lateral, sekresinya mukosa. Secara fisiologis, saliva itu merupakan komponen yang penting dalam menjaga kesehatan rongga mulut. Selain membasahi rongga mulut kita atau bersifat lubrikan, pelicin, saliva juga membantu dalam fungsi pencernaan. Kemudian dia juga melarutkan makanan, kemudian bersifat antibakterial, antifungi, aksi buffer, remineralisasi, pengatur suhu, serta menjaga keseimbangan cairan, artinya bersifat homeostasis. Saliva di dalam rongga mulut berasal dari campuran sekresi kelenjar saliva mayor, kelenjar saliva minor, cairan gingiva, bakteri, dan sisa makanan. Kelenjar saliva kaya akan suplai darah, sehingga berfungsi memberikan nutrisi kepada jaringan. Kemudian kelenjar saliva diatur oleh saraf untuk mensekresikan saliva di rongga mulut kita. Saliva lebih dipengaruhi oleh stimulasi saraf dibanding oleh stimulasi hormonal. Sehingga apabila terjadi gangguan saraf, sekresi saliva akan berhenti, sehingga menyebabkan atrofi dari kelenjar saliva. Persarafan kelenjar saliva itu dari nervus kelima atau trigeminus, kemudian nervus 7, facialis, dan nervus ke-9 atau glossopharyngeus. Kemudian diaktifasi baik oleh saraf simpatis maupun parasimpatis. Yang jalur parasimpatis nervus 9 ke kelenjar parotis, kemudian jalur parasimpatis nervus 7 ke kelenjar sublingualis. Kemudian sekretomotor pada kelenjar submandibula dan sublingualis itu oleh nervus 11 dan cabang servikal dari nervus 7 atau facialis. Pengaturan sekresi saliva dari korteks cerebri ke nukleus salivatorius atau di batas medula oblongata pons. Kemudian dari bagian superiornya mempersarafi nervus facialis, sedangkan bagian inferiornya mempersarafi nervus glossopharyngeus. Nervus facialis itu mempersarafi kelenjar submandibula dan sublingualis, sedangkan nervus glossopharyngeus itu ke kelenjar parotis. Pengaturan sistem saraf simpatis parasimpatis itu lebih berperan pada kegiatan yang saraf parasimpatis berperan pada sekresi kelenjar saliva fisiologis, jadi pada keadaan yang normal. Sedangkan saraf simpatis itu berperan untuk sekresi saliva dalam keadaan anfisiologis atau dalam keadaan patologis. Pada keadaan tidur atau istirahat diatur oleh parasimpatis, kemudian keadaan stres, ketakutan, cemas diatur oleh sistem saraf simpatis. Sekresi saliva bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penciuman, contohnya
Jadi kita mencium sesuatu yang bagi kita itu disuka, bagi kita itu menyenangkan. Jadi sekresi saliva bisa meningkat. Tapi bisa juga ketika kita mencium bau yang tidak sedap, itu sekresi saliva kita akan berkurang. Kemudian ketakutan itu juga akan menyebabkan sekresi saliva kita yang menjadi sedikit karena dipengaruhi oleh saraf simpatis. Kemudian kita juga bisa mendengar atau adanya makanan di dalam mulut kita itu dapat meningkatkan sekresi saliva. Dari diagram ini kita bisa mengetahui fungsi saliva terhadap gigi, terhadap makanan, ataupun terhadap mikrobiologi. Ya, jadi fungsi saliva pada gigi itu bisa menginhibisi demineralisasi. Artinya efek saliva pada gigi karena kandungannya seperti kalsium, musin, fosfat itu akan menghambat terjadinya demineralisasi. Kemudian terhadap efek pembersihan, saliva mengandung air dan protein. Kemudian untuk remineralisasi, tadi saliva mengandung fosfat, mengandung kalsium, gitu, mengandung protein, ya, itu yang menyebabkan remineralisasi. Kemudian terhadap makanan, jadi fungsi saliva akan meningkatkan rasa, itu dari adanya air dan protein. Kemudian fungsi saliva terhadap makanan dia untuk memecahkan molekul. Jadi ada kandungan amilase, lipase, kemudian pada makanan dia menjadikan makanan itu menjadi bolus, ya, karena adanya musin dan air. Kemudian pada fungsi mikro, saliva mengandung antibakterial, mengandung antifungi, dan mengandung antiviral. pH saliva juga akan mempengaruhi keadaan rongga mulut. Jadi, pH saliva yang asam bisa menyebabkan terjadinya erosi, bisa meningkatkan terjadinya karies. Kemudian, jika pH-nya bersifat basa, itu akan mempercepat terjadinya remineralisasi dari kalkulus. Kalkulus itu juga lokasinya bisa di daerah muara dari duktus. Jadi di bawah lidah, di situ kan ada duktus dari sublingualis. Kemudian di daerah M2 rahang atas itu juga ada muara dari kelenjar parotis. Di situ jika pH-nya bersifat basa, maka pembentukan kalkulus akan banyak. Terlihat dari skema ini, kelenjar submandibula dan kelenjar sublingual dipersarafi oleh saraf facialis, kemudian saraf glossopharyngeus mempersarafi kelenjar parotis. Juga bisa dilihat saraf-saraf yang mengatur terhadap sekresi jaringan, ya, sekresi dari kelenjar. Mekanisme sekresinya tadi di awal-awal diatur oleh saraf simpatis maupun saraf
parasimpatis. Ketika kita dalam keadaan normal itu saraf parasimpatis, kemudian ketika kita dalam anfisiologi diatur oleh simpatis. Nah, kemudian si sekresi saliva ini juga sebagian besar diproduksi tadi oleh kelenjar saliva mayor dan 5-10%-nya oleh kelenjar saliva minor. Kemudian sekresi yang terbesar adalah dihasilkan oleh kelenjar parotis. Dalam satu hari kita mensekresikan saliva 1-1,5 liter. Nah, simulasi sekresinya itu ada yang sek bersyarat dan ada yang tidak bersyarat. Jadi yang tidak bersyarat itu artinya memang ada makanan di dalam tubuh, di dalam mulut kita, kemudian adanya nyeri, tapi yang bersyarat itu seperti dipengaruhi oleh emosi dan psikis. Mekanisme sekresi saliva terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama itu dibentuk di dalam lumen, kemudian tahap kedua disekresikan melalui duktus. Saliva primer ini tadinya bersifat isotonik, kemudian ketika sudah keluar akan bersifat hipotonik. Saliva tadi yang bersifat isotonik akan menjadi hipotonik setelah melalui duktus. Kemudian saliva ini mengandung 90%-nya air dan terdiri dari komponen organik dan anorganik. Komponen organiknya berfungsi sebagai enzimatik dan melindungi jaringan. Berikut masih kandungan komponen dari anorganik seperti SIGA, imunoglobulin, dan peran-peran dari masing-masing kandungan di dalam saliva. Saliva juga mengandung enzim, yaitu enzim amilase, lisosin, fosfatase, lipase, peroksidase, dan kalikrein. Dengan fungsi bisa kalian baca lebih mendalam ya. Lain dalam saliva adalah mukus glikoprotein, hormon, karbohidrat. Dengan fungsinya bisa kalian baca. Saliva juga mengandung lipid, nitrogen, laktoferin. Kandungan komponen inorganik dari saliva itu seperti natrium, kalium, klorida, yodium, fluor. Nah, yang penting maksudnya yang berkaitan erat dengan bidang kedokteran gigi adalah fluor, di mana fluor tersebut akan berikatan dengan kalsium pembentuk gigi sehingga menjadi komponen yang lebih menguatkan bagi gigi. Komponen kalsium fluor apatit. Silakan ini juga dibaca. Selanjutnya kandungan saliva inorganik tadi sudah dikatakan mengandung bikarbonat, yodium, kemudian fluorida. Ya, untuk bikarbonat sendiri fungsinya adalah menjadi sistem buffer untuk membuat saliva menjadi lebih basah. Slide ini masih menunjukkan kandungan anorganik dari saliva. Kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi aliran saliva. Yang pertama adalah faktor variasi diurnal. Jadi antara pagi, siang, dan malam itu sekresi saliva berbeda-beda. Dan yang paling banyak adalah waktu siang hari. Kemudian durasi stimulus, artinya di sini berapa lama stimulus tersebut atau misalkan makanan ada di dalam mulut kita atau kita merasakan rasa tertentu baik yang disukai atau yang tidak disukai. Nah, itu namanya stimulus akan mempengaruhi
perubahan komposisi saliva. Kemudian tipe kelenjar, tadi kan dikatakan bahwa kelenjar kita ada kelenjar saliva mayor dan ada kelenjar saliva minor dengan perbedaan dari sekresinya. Kemudian faktor diet itu juga mempengaruhi karena akan impulsnya diawali dengan faktor mekanis dan pengecapan. Lain yang mempengaruhi komposisi saliva adalah faktor konsentrasi plasma, faktor hormon, faktor umum misalkan bisa terjadi karena fisiologis ataupun karena adanya penyakit sistemik. Contohnya pada keadaan kehamilan, pada keadaan menopause, pada seorang yang mempunyai penyakit sistemik karena dia juga meminum obat-obatan tertentu, itu pun akan mempengaruhi dari komposisi ataupun sekresi saliva. Fungsi saliva secara umum, saliva berfungsi dalam sistem pencernaan karena mengandung enzim pencernaan. Kemudian fungsi lubrikasi karena tadi sifatnya untuk bisa ada yang bersifat serus maupun bersifat mukos. Kemudian fungsi pengecapan. Jadi makanan yang dilakukan oleh saliva itu akan menstimulasi reseptor pengecap sehingga makanan dapat dirasakan dengan lebih kuat. Saliva berperan dalam fungsi perlindungan. Tadi mengandung imunoglobulin, kemudian mengandung laktoferin dan kandungan-kandungan lain. Kemudian saliva mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Jadi sekresi saliva tersebut penting untuk mempertahankan keseimbangan cairan. Jadi ketika kita merasakan mulut kita kering, tentu itu terasa haus bagi kita, jadi kita akan mengkonsumsi atau memasukkan intake dari minuman sehingga mengembalikan keseimbangan cairan. Selanjutnya adalah beberapa kelainan, gangguan ataupun penyakit pada kelenjar saliva. Yang pertama adalah serostomia. Ini dirasakan mulut kita menjadi kering. Serostomia ini bisa terjadi karena fisiologis maupun anfisiologis. Pada yang fisiologis, contohnya ketika perempuan telah mengalami menopause, dia juga akan mengalami serostomia. Kemudian ada yang disebabkan oleh penyakit-penyakit kelenjar ludah. Bisa juga disebabkan oleh karena pengaruh psikis dari seseorang. Penyebab serostomia tadi bisa berhubungan fisiologi, bisa berhubungan karena penyakit, bisa juga karena obat-obatan, ataupun juga bisa karena penyebab psikis. Kelenjar ludah dengan keluhan saliva berkurang bisa disebabkan karena yang disebut sialolithiasis. Jadi ada terbentuk pengapuran di saluran saliva. Jadi disebabkan karena inflamasi, iritasi lokal, obat-obatan yang menyebabkan stasisnya si saluran kelenjar saliva. Lebih sering terjadi di kelenjar submandibula karena mempunyai saluran duktus yang memiliki kelokan sehingga memudahkan terperangkapnya debris dan kadar kalsium. Kemudian gejalanya itu bisa menyebabkan pembengkakan dan rasa sakit di daerah kelenjar saliva mayor. Ada yang disebut dengan aplasia dan hipoplasia. Jika aplasia tentu si kelenjar ludahnya memang tidak ada, tapi kalau hipoplasia jadi itu sekresinya menjadi sedikit.
Biasanya ini terjadi karena adanya anomali atau penyakit keturunan seperti cleft palate. Ini manifestasi klinis yang bisa disebabkan karena eh, kelainan atau gangguan dari kelenjar saliva. Bisa terlihat di sini karies yang banyak, kemudian penumpukan kalkulus juga. Ada penyakit pada kelenjar saliva karena inflamasi disebut dengan sialedenitis. Ya, di sini biasanya mengenai kelenjar parotis. Aliran saliva akan berkurang, kemudian terjadi pembesaran kelenjar yang terkena infeksi. Ini merupakan gambaran klinis dari sialedenitis dan tampak juga gambaran radiografinya. Jadi terlihat pembengkakan kelenjar di daerah pipi dan di daerah kelenjar parotis atau sudut dari rahang. Penyakit lain pada kelenjar saliva bisa disebabkan oleh virus, yaitu mumps atau epidemic parotitis. Biasanya mengenai parotis, secara klinis terjadi pembengkakan kelenjar, kemudian ada demam, kemudian ada anoreksia. HIV bisa juga mengenai kelenjar saliva, ditandai dengan pembesaran kelenjar. Kemudian pada penderita HIV bisa terjadi serostomia yang progresif. Infeksi yang terjadi bisa secara akut ataupun secara rekuren. Jadi artinya sudah sembuh, tapi ketika ada pemicu lagi, terjadi lagi penyakit pada kelenjar saliva. Ya, ada penyakit kelenjar saliva yang disebut akut bakterial sialodenitis, disebut juga suppuratif parotitis, berasosiasi dengan aliran saliva yang berkurang. Banyak terjadi pada usia lanjut yang lemah. Bakteri juga bisa menyebabkan penyakit kelenjar saliva yang disebut kronik bakterial sialedenitis atau istilahnya parotitis. Penyebabnya bisa adanya obstruksi duktus, congenital stenosis, Sjögren syndrome ataupun infeksi virus sebelumnya. Tanda utamanya pembengkakannya itu bisa mendadak ya untuk yang rekuren dan bisa terjadi berulang kali. Sindrom itu gangguan autoimun yang bisa berdampak pada sekresi kelenjar saliva. Keluhan dari penderita adalah mengalami serostomia dan pembesaran kelenjar parotis. Selanjutnya adalah gambaran radiografi dari kelainan yang terjadi pada kelenjar saliva. Demikian presentasi mengenai kelenjar saliva dari saya. Silahkan mahasiswa membaca kembali, kemudian bisa juga membuka buku pegangan atau bisa e-book, bisa juga dari textbook yang berhubungan dengan kelenjar saliva. Terima kasih atas perhatiannya.